Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santira Nubaya dengan NIM 2014010077. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran PAI di kelas 8 dengan judul mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Sebelumnya, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun sub pembahasan kita pada kali ini yaitu yang pertama, pengertian jujur dan adil, yang kedua, dalil tentang perilaku jujur dan adil, yang ketiga, cara menerapkan perilaku jujur, dan yang keempat, cara menerapkan perilaku adil. Semoga pembahasan ini dapat kita tuntaskan dalam pertemuan kali ini dan teman-teman semua dapat memahami materi yang diberikan. Baik, sekarang kita masuk pada pengertian jujur dan adil. Yang pertama, pengertian jujur. Jujur adalah sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian perkataan yang diucapkan serta perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Itu artinya seseorang kemudian dapat dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dan disertai dengan tindakan yang seharusnya. Kemudian kita masuk pada pengertian adil. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku maupun bangsa. Jadi sebagai orang Muslim, kita tentu harus memiliki sikap jujur dan adil agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan contoh yang baik ke depannya di lingkungan, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada dalil tentang jujur dan adil. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan jujur dan adil ini terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qis wa la yajrimannakum sana'anu qawwamin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Adapun arti dari Quran surat Al-Maidah ayat 8 ini yaitu, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dari ayat ini dapat kita pahami bahwa Allah menyeru kepada setiap orang yang beriman untuk selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi dengan adil. Jadi di sini Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil kepada semua orang, bukan karena golongannya, karena kerabat, dan bukan karena satu suku atau satu bangsa. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara menerapkan perilaku jujur. Perilaku jujur ini dapat kita terapkan seperti di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Tentu perilaku jujur ini harus kita terapkan di mana saja kita berada. Nah, cara menerapkan perilaku jujur di rumah yaitu kita dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh orang tua dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, cara menerapkan perilaku jujur di sekolah yaitu dengan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, cara menerapkan perilaku jujur di masyarakat, yaitu kita dapat berperilaku jujur dalam rangka membangun masyarakat
yang tenang, harmonis, dan saling menghormati. Nah, itu cara menerapkan perilaku jujur di lingkungan rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara menerapkan perilaku jujur. Perilaku jujur ini dapat kita terapkan seperti di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Tentu perilaku jujur ini harus kita terapkan di mana saja kita berada. Nah, cara menerapkan perilaku jujur di rumah yaitu kita dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh orang tua dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, cara menerapkan perilaku jujur di sekolah yaitu dengan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, cara menerapkan perilaku jujur di masyarakat yaitu kita dapat berperilaku jujur dalam rangka membangun masyarakat yang tenang, harmonis, dan saling menghormati. Nah, itu cara menerapkan perilaku jujur di lingkungan rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kemudian kita akan membahas tentang contoh perilaku adil. Adapun contoh perilaku adil di rumah seperti yang kita lihat, misalnya setiap awal bulan ayah memberikan uang saku kepada ketiga anaknya, termasuk kalian sebagai anak pertama. Kemudian ayah menitipkan uang saku untuk kedua adikmu, masing-masing mendapatkan 100.000 dan 50.000, sedangkan kamu mendapatkan 200.000. Ayah memberikan uang saku tersebut secara adil sesuai dengan tingkat kebutuhan anak-anaknya. Jadi di sini dapat kita pahami bahwa adil bukan membagi sama banyak atau sama rata, namun membagi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Kemudian penerapan perilaku adil di sekolah yaitu dengan menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas. Kemudian adapun penerapan perilaku adil di lingkungan masyarakat yaitu dengan cara berlaku adil kepada tetangga, warga dalam satu RT, RW maupun kelurahan, dan memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baik dengan menyebutkan cerita-cerita negatif. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh firman Allah sebelumnya, Allah memerintahkan kita untuk selalu menegakkan perilaku adil dan jujur. Nah, setelah memahami materi tadi, tentu kita mengerti sekarang bagaimana tentang kejujuran, baik itu pengertiannya, bagaimana cara menerapkannya, kemudian ada juga dalil yang menjelaskan tentang seruan untuk menegakkan berperilaku jujur dan menegakkan keadilan. Jujur dan adil merupakan akhlak yang mulia yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya akan membawa pelakunya atau orang yang mengerjakan jujur dan adil itu untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, terkait hal ini, kita dapat melakukan introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Semoga kedepannya kita dapat menerapkan perilaku jujur dan adil ini dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian penyampaian materi dari tentang video pembelajaran jika banyaknya kesalahan dalam penyampaian kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Banyak maaf dari saya yang menyampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.